Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,51%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,10% dan penurunan juga volume sebesar 44,21%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi peningkatan sebesar 0,51% dalam 24 jam terakhir. Nah, sekarang trading di angka 26.000, kurang lebih kalau dibulatkan 26.100 lah ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan sedikit lebih besar di 0,6% di angka 1668. Sementara untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,68% di angka 216,85. Untuk XRP terjadi peningkatan sebesar 2,44% di angka 51 sen. Cardano terjadi peningkatan sebesar 2,27% di angka 26 sen. Untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 1,12% di angka 0,064. Untuk Solana terjadi peningkatan sebesar 1,7%. Dan yang terakhir ada Tron, dia meningkat sebesar 1,35% di angka 0,074 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kali ini Bybit ada berita bahagia bagi kita yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand. Mereka sedang mengadakan event Trade, Spin, and Win ya. Kita bisa ikutan dari tanggal 21 Juli sampai tanggal 20 Agustus. Dan yang keren apa di sini? Kemungkinan untuk menang itu 100% ya. Jadi nggak ada ceritanya kita udah nge-spin nggak dapat apa-apa ya. Dan hadiahnya tuh nggak main-main ya. Yang pertama ada 2023 Honda Motorcycle, ada 2 iPhone 14, ada 3 PS5, ada 10 Apple AirPods, dan juga ada token senilai 32.500 USD yang kita bisa dapatkan ya. Jadi kita spin di sini, lihat ya, nggak ada yang kosong. Jadi minimal kita dapat 3 USDT, which is not bad at all ya. Oke, bagaimana untuk kita yang ingin partisipasi? Yang pertama, kita harus datang dari Kamboja, Indonesia, Philippines, atau Thailand. Di luar dari itu, sayangnya masih belum bisa ya. Dan yang kedua, sudah KYC. Ini sih gampang harusnya ya. Nah, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan chance untuk lucky draw-nya? Yang pertama, kita bisa first time deposit ya. Itu juga kita bisa dapatkan satu chance. Yang kedua, total depositnya lebih dari 100 USD ya. Nah, setelah itu juga kalau kita trade ACS secara spot lebih dari 100 USD, kita juga bisa mendapatkan satu lagi chance untuk lucky draw. Lalu juga apabila kita trading derivatif lebih dari 50.000 USD, kita akan bisa mendapatkan satu chance juga. Lebih dari 200.000 mendapatkan satu chance, lebih dari 700.000 mendapatkan satu chance lagi, lebih dari 2 juta mendapatkan 2 chance, dan yang terakhir lebih dari 5 juta US kita akan mendapatkan 3 chance ya. Jadi oke, mungkin buat yang berpikir ini wah susah, yang ini gampang banget ya. Jadi pastikan buat lo yang belum punya akun di Bybit bisa buat sekarang karena memang ada promo yang cukup menyenangkan di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke DCWT. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu hari ini ke GMT plus 7, tapi hari Minggu ya. Biasa hari Minggu jadi nggak ada apa-apa. Untuk besok, coba kita intip ada yang penting atau enggak. Besok tanggal 21 Agustus, hari Senin. Dan belum ada ya, sama-sama belum ada yang terlalu penting. Hanya ada bintang satu saja dari US, biasanya nggak terlalu ngaruh ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu hari ini, dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, selanjutnya untuk news hari ini nggak ada, jadi kita langsung skip ke TA atau analisa di Twitter ya. Nah, seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin, 25.000 ya. Kalau sampai kemarin jebol ke 25.000, benar. Dan dia mantul di 25.000. Kenapa? Karena 25.000 ini adalah suatu daerah yang punya liquidity yang cukup besar ya. Berkali-kali sebelumnya dia ke reject di sini. Nah, setelah dia tembus juga sekali berhasil menjadi suatu support. Maka dari itu 25 sampai 24,5 lah kurang lebih ya. Ini kita lihat apakah dia bisa bertahan atau tidak. Kalau sampai tembus ya sesuai dengan kemarin sesuai dengan DCWT sebelum-sebelumnya, gue bilang siap-siap ada probability kita bisa sampai ke 20.000 bahkan kalau paling dalamnya ya. Di tengah masih ada sih di sekitar 21 something lah di sini. Tapi ya ada probability bisa sampai ke sini ya. Jadi siap-siap kita lihat apakah Bitcoin bisa mantul di sini atau tidak ya. Oke.
Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Daily-nya itu bisa dibilang sekarang dalam kondisi yang ya dibilang parah banget sih, enggak lah, not bad ya. Mulai masuk lagi ke ke Bollinger Band. Tinggal kita lihat apakah dia bisa lagi reclaim 26.400 atau tidak ya. PR-nya untuk bertahan di atas dari 25.733, oke. Sekarang harapan gue adalah dia bisa mulai reclaim di sini karena kondisinya masih sangat oversold di bawah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. PR-nya sekali lagi gue ulangi adalah bertahan di atas dari 25.700-an. Dan PR keduanya adalah kalau bisa daily close di atas dari 26.412 ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin di daily ya. Untuk di weekly, seperti yang kita tahu ini sudah sangat dekat dengan weekly close, literally besok nih. Jadi sangat penentuan apakah Bitcoin akan kemungkinan membuat lower low atau tidak. Karena seperti yang gue sudah bahas dari sebelum-sebelumnya ya, apabila Bitcoin weekly close di bawah dari bull support band, which is sekarang jauh di bawah ya, sekarang itu di 27.800. Nah, kalau sampai terjadi weekly close bawah dari sini, siap-siap probability-nya adalah membuat lower low. Berarti akan lebih rendah daripada 25.900-an. Itu paling oke-nya ya, seperti yang kita bisa lihat di sini. Kalau tembus lower low ya, lebih rendah daripada di sini. Tembus lagi, lower low lagi ya. Nah, tetapi pertanyaannya setelah lower low jadi resisten nggak? Nah, itu yang menyeramkan. Kalau sampai ya dia tembus ke bawah, lower low dan jadi resisten seperti di sini, nah akan bisa jebol lagi ke bawah. Maka dari itu sangat penting kalau sampai dia bisa weekly close di atas dari bull support band. Tapi jujurnya sekarang udah kecil sih kemungkinannya. Tapi balik lagi, kita bukan yang punya markets, jadi kita lihat, lebih enaknya kita lihat fakta besok jam 7 pagi. Apakah Bitcoin weekly close-nya di bawah atau di atas dari bull support band. Kalau di bawah, siap-siap ada kemungkinan weekly close di bawah dari 25.900-an gitu. Itu minimal ya. Nah, yang lebih serem tuh sebenarnya sesudah itu. Kalau sampai nih dia weekly close di sini. Nah, dia mau naik ke atas, bull support band menjadi resisten. Nah, di situ dia yang biasanya mulai lower low-nya serem ya. Bisa tembus 25.000, yang bahkan bisa sampai ke 20 ribuan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi PR besarnya adalah kalau bisa bertahan di atas dari bull support band. Karena lagi-lagi masih ada waktu 1 hari, ya nggak sehari sih, 20 jam ke depan ya. Walaupun kecil kemungkinannya tapi masih ada kesempatan. Nah, kalau sampai jebol dan weekly close di bawah dari bull support band, harapan gue adalah saat dia retest ke bull support band dia berhasil reclaim begitu ya. Kalau dia gagal reclaim, dia reject, kemungkinan besar 25.000 akan jebol gitu ya. Jadi siap-siap nih penentuan beberapa minggu ke depan apakah kita akan jebol 25.000 atau tidak, itu dari bull support band. Kalau dia reject, kemungkinan jebolnya besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya. Oh ya, ini bisa di minggu ya, masih belum kemana-mana. Jadi untuk sekarang indeks dolar itu PR-nya apa? PR-nya adalah membuat daily close di bawah dari EMA 200 dan di bawah dari 103,13. Itu harapan gua untuk indeks dolar ya. Karena sekali lagi, saat indeks dolar melemah, risk on asset cenderung meningkat. Seperti biasa itu yang kita inginkan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu makronya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini ya. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia, ini free shipping di seluruh Indonesia. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa coba klik description kita di bawah dan mulai beli di Encrypt. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, buy limit kedua dan ketiga masih berhasil bertahan. Jadi untuk sekarang yang tersisa adalah di buy limit kedua di 25.733
Dan buy limit ketiga di 25.135. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 26.412 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.733. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25.733, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 26.412. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, buy limit pertamanya masih menahan Ethereum, which is good ya. Jadi untuk posisi spot dari Ethereum masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 1660, buy limit kedua di 1623, dan buy limit ketiga di 1567. Yaitu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long dari tanggal 18 Agustus kemarin. Kemarin weeknya nyaris kena target tapi masih belum ya. Jadi untuk sekarang masih bisa dipertahankan posisi longnya. Target TP-nya masih sama di 1705 ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1705 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1660. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat dia berhasil reclaim MA200 dan reclaim juga $21 lebih 84 sen walaupun tipis ya. Jadi untuk sekarang mungkin buy limit pertama kita kembali aktif yaitu di MA200, which is itu di angka $21 lebih 43 sen. Untuk buy limit kedua di $20 lebih 80 sen. Dan buy limit ketiga masih jauh di $17 lebih 29 sen ya. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya. Walaupun ini terjadi reclaim masih tipis nih. Jadi masih tipis, jadi kita lihat besok. Apabila Solana besok masih daily close di atas dari $21 lebih 84 sen, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di $21 lebih 84 sen. Dengan target TP kita di MA20 untuk yang konservatif, nanti akan semakin turun, dan lebih agresif di $23 lebih 47 sen. Sementara untuk posisi shortnya, kalau ternyata dia jebol lagi ke bawah, gagal mempertahankan $21 lebih 84 sen, kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA200. Oke, sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini dia berhasil bertahan di atas buy limit pertama ya. Jadi untuk posisi spot di BNB masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 216,1, buy limit kedua di 205,0 ya, dan buy limit ketiga di 196,9. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi posisi long atau sudah dapat posisi long dari tanggal 18 Agustus kemarin. Target TP masih jauh di atas yaitu di 230,8. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 230,9, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 216,1. Next kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat kemarin itu sebenarnya dibilang jebol sih enggak ya, cuma daily close-nya tuh daily open-nya di bawah sedikit. Jadi untuk sekarang secara struktur mungkin ada sedikit perubahan ya. Buy limit pertama itu jadi di 50 sen, buy limit kedua di MA200, dan buy limit ketiga di 45 sen. Nanti kemungkinan besar MA200 dan 50 sen akan nyatu. Tapi for now kita pisah dulu sedikit ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan memikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.